Selamat datang di Deep Dive Anda. Oke, hari ini kita punya laporan keuangan interim ya dari PT TBS Energi Utama Tbk per 30 September 2025. Iya, betul. Kalau dilihat sekilas, mungkin berita utamanya kelihatan agak suram nih. Perusahaan ini kan beralih dari laba, malah jadi rugi besar dibanding tahun lalu. Betul sekali. Tapi ya seperti biasalah, angka-angka ini pasti punya cerita yang lebih dalam. Sumber Anda ini meskipun belum diaudit, kayaknya nunjukin ada pergeseran strategis yang lumayan besar di balik layar. Yuk, kita coba gali, apa sih yang sebenarnya terjadi? Tepat. Laporan konsolidasian interim ini memang nunjukin kerugian yang signifikan ya. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, ini menarik, ada aktivitas investasi besar yang terjadi barengan gitu. Oke. Misi kita hari ini ya, itu membongkar cerita di balik angka-angka tersebut. Jadi, kita coba pahami gimana divestasi dan akuisisi ini membentuk ulang arah TBS Energi. Terus, apa artinya ini buat gambaran finansial mereka ke depan? Sip, oke, mari kita mulai deh. Kita kan tahu ya, TBS Energi ini dulu namanya PT Toba Bara Sejahtera. Bisnis intinya di batu bara sama sawit, tapi mereka juga mulai merambah ke pembangkit listrik atau IPP, terus energi terbarukan, bahkan ada pengelolaan sampah dan perdagangan kendaraan juga. Lengkap ya portofolionya? Iya. Nah, laporan keuangan 9 bulan 2025 ini nunjukin dinamika yang wah menarik banget. Neracanya aja udah kasih petunjuk awal nih. Apa yang paling kelihatan di sana? Yang paling kentara itu tekanan pada modal atau ekuitas perusahaannya ya. Itu turunnya cukup drastis loh. Oh ya, kenapa tuh? Nah, ini terjadi karena total liabilitasnya itu melonjak signifikan. Terutama gara-gara ada utang bank baru, terus juga kewajiban sewa yang, membengkak lumayan. Sementara itu, total asetnya cuma turun sedikit aja. Jadi liabilitas naik, aset agak turun, ekuitasnya kejepit gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi ini yang menarik. Di sisi asetnya, ada dua pos yang justru malah melesat naik. Yang pertama itu goodwill. Goodwill, itu kan premi pas akuisisi ya? Betul. Premi yang dibayar di atas nilai aset pas akuisisi. Sama satu lagi, aset tetap. Nah, dua-duanya ini melonjak drastis. Ini sinyal kuat banget, ada belanja besar buat akuisisi. Wah, jadi modalnya tertekan, tapi di sisi lain malah jor-joran investasi di aset baru. Kontras banget ya. Terus gimana dengan kinerja laba ruginya? Apa itu gara-gara pendapatannya turun aja? Pendapatan memang ada turun sedikit, ya. Laba brutonya juga ikutan menyusut. Tapi yang benar-benar bikin keadaannya kebalik, dari laba usaha tahun lalu jadi rugi usaha tahun ini, itu ada satu pos yang gede banget. Apa tuh? Ada kerugian hampir 97 juta dolar dari divestasi entitas anak. Nah ini dia. Oh, divestasi. Jadi bukan murni penurunan kinerja operasional ya. Bukan penurunan biasa. Ini dampak langsung dari keputusan strategis mereka buat jual aset. Akibatnya yaitu tadi, laba bersih periode berjalan tahun lalu sekarang malah jadi rugi bersih yang cukup besar di periode ini. Jadi kerugian gede itu sumbernya dari penjualan aset ya. Saya lihat di catatan kaki laporannya, mereka kan jual sebagian besar saham di dua perusahaan pembangkit listrik, ada GLP sama MCL itu, di awal 2025. Ini pasti nyambung langsung ya sama angka kerugian investasi tadi. Persis, penjualan aset pembangkit listrik itulah biang keroknya. Maksudnya penyebab kerugian signifikan yang tercatat itu. Oke. Tapi, ini jadi menarik banget kalau Anda sandingkan dengan lonjakan goodwill sama aset tetap yang kita bahas tadi. Gimana tuh? Jadi, sementara mereka lepasin aset di sektor energi yang katakanlah konvensional, data ini nunjukin mereka malah lagi agresif banget akuisisi aset baru di area lain. Gitu. Area lain? Oh, saya lihat juga di catatan 1D itu banyak disebut entitas anak baru ya, terutama di bawah bendera Solusi Bersih TBS atau SBT yang fokusnya di pengelolaan limbah. Nah, betul. Disebut ada akuisisi besar di Singapura awal tahun 2025, perusahaan kayak CIJ, CIS gitu. Bahkan jumlah karyawan grupnya hampir 2 kali lipat loh. Dari 889 jadi 1.772 orang. Jadi ini beneran pergeseran fokus yang disengaja ya? Indikasinya sangat kuat ke arah sana. Apa yang kita lihat dalam laporan ini tuh kayak potret perusahaan yang lagi dalam transisi besar-besaran. Transformasi ya? Iya. Mereka ngurangin eksposur di bisnis pembangkit listrik konvensional lewat divestasi yang ya memang bikin rugi di pencatatan.
Tapi di saat yang sama, mereka kayak lagi bertaruh besar di sektor pengelolaan lingkungan dan limbah. Makanya ada akuisisi signifikan itu. Jadi kerugian sekarang ini bisa dibilang kayak biaya buat ganti arah gitu ya? Betul. Biaya dari perubahan arah strategis yang fundamental ini. Kelihatannya begitu. Oke, jadi kesimpulan kunci dari deep dive laporan keuangan TBS Energi ini untuk Anda, jangan cuma terpaku sama angka rugi bersihnya aja. Iya sih, ada kerugian signifikan gara-gara divestasi aset pembangkit listrik. Tapi cerita besarnya bukan cuma itu. Nah, itu dia. Cerita yang lebih besarnya adalah transformasi strategis yang lagi jalan. Ditandai dengan investasi besar dan akuisisi di sektor baru, kayak pengelolaan lingkungan ini. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penting nih, buat Anda renungkan lebih lanjut. Dengan pertaruhan sebesar ini di bisnis pengelolaan lingkungan, gimana ya prospek jangka panjang TBS Energi nanti? Ya juga ya. Apakah manfaat dari fokus baru ini nantinya bakal bisa ngelampauin biaya transisi yang gak kecil ini? Belum lagi tantangan buat mengintegrasikan semua akuisisi baru yang kompleks ini kan? Wah, iya, banyak PR-nya juga berarti. Betul. Jadi, data ini ngasih gambaran awal dari sebuah babak baru yang, ya, penuh potensi, tapi sekaligus juga penuh resiko buat perusahaan ini. Sesuatu untuk dipikirkan.